Biasa malam hari ini kita tetap semangat ya, kita tetap bersukacita. Kita boleh sama-sama membuka Alkitab kita yang terambil dari Yesaya pasal yang ke-59 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Ya, tolong dibaca Borman 2. Ya. Temanya sederhana Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, malam hari ini saya buat temanya dosa adalah penghalang doa kita dijawab oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, doa inilah yang merupakan penghubung kita dengan Tuhan kita yang bernama Yesus Kristus. Banyak pengkhotbah mengibaratkan doa ini ibarat leher kita, ya. Jadi dialah yang menjadi kepala kita, bahkan kepala gereja kita lah yang menjadi tubuhnya. Nah, artinya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau tidak ada leher ini, sudah secara otomatis antara kepala dengan tubuh itu sudah tidak ada hubungannya. Nah, artinya apa? Doa itulah yang mendatangkan jawaban atas setiap pergumulan, masalah, persoalan yang kita hadapi, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tanpa kita berdoa, artinya apa? Tanpa kita berseru-seru, tanpa kita meminta, bahkan ada ayat firman Tuhan, tanpa kita mengetuk, tanpa kita mencari, ini semua diibaratkan dengan doa, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bahkan saya pernah berkhotbah di tempat ini bagaimana ketika Hana bergumul. Hana, bagaimana dia dimadu, setiap hari dia diejek, dia dipermalukan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan oleh madunya. Kata firman Tuhan. Tetapi apa kata firman Tuhan? Hana tidak melihat itu. Walaupun dia diejek, dihina, sekalipun dia tidak diperhitungkan. Tetapi apa kata firman Tuhan? Hana terus menerus. Kata firman Tuhan. Terus menerus ngapain Hana? Hana terus menerus katanya berdoa. Dia terus menerus katanya datang ke bait Allah, ke bait suci. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sehingga apa? Ketika dia meminta kepada Tuhan apa yang menjadi kerinduannya, kalaupun firman Tuhan sudah memvonis Hana, firman Tuhan mengatakan bahwa kandungannya sudah tertutup, bahkan firman Tuhan bilang apa? Hana sudah dikatakan mandul. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tetapi inilah bukti kuasa doa. Ketika kita mau datang meminta, memohon kepada Tuhan. Apapun Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sekalipun jalan buntu, tertutup, mandul, Tuhan sanggup membuka. Artinya apa? Tuhan sanggup memberikan jawaban apapun kepada kita. Bahkan tadi kita sudah melakukan bagaimana ketika kita menari, melompat, memuji, menyembah Tuhan. Itulah yang dilakukan oleh seorang yang bernama Paulus dan Silas. Ketika apa kata firman Tuhan? Ketika vonis sudah dijatuhkan, mereka akan dieksekusi. Apa yang mereka lakukan? Apakah mereka pergi kepada orang-orang yang ada di sekitar mereka? Tadi Pak Gembala bilang, ayo apa pergumulanmu, apa masalahmu. Ayo kita datang, kita ceritakan, kita mengadu, kita meminta kepada Tuhan. Pak Gembala sempat bilang, jangan curhat sama manusia, apalagi sama handphone. Artinya di Facebook, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Nah ini kesempatan kita, walaupun mungkin waktunya singkat, sederhana, terbatas, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tapi kita harus yakin dan percaya firman Tuhan mengatakan di mana 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan, di situ Tuhan hadir di tengah-tengah mereka. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, walaupun jujur, mungkin kita mengatakan bahwa kita datang ke tempat ini satu yang menjadi tujuan kita. Iya benar, kita mau menyenangkan hati Tuhan. Bahwa kita juga datang ke tempat ini, kita mau menjadi pelaku firman Tuhan. Firman Tuhan bilang begini, jangan menjauhkan diri dari ibadah-ibadah, dari pertemuan-pertemuan.
Kata firman Tuhan, tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya pastikan juga tidak salah. Tujuan kita datang ke tempat ini supaya Tuhan memberikan jawaban-jawaban kepada kita atas setiap masalah, pergumulan, persoalan yang sedang kita hadapi. Apalagi hari-hari ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana di luar sana kita tahu keadaannya. Nah, inilah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kesempatan buat kita. Kita tahu Tuhan kita Tuhan yang maha baik. Kita tahu Tuhan kita Tuhan yang maha ajaib. Dia mau, dia sanggup Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan untuk memberikan jawaban-jawaban kepada kita. Nah, malam hari ini tadi kita sudah sama-sama membaca. Ternyata Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau sampai hari ini ada doa-doa kita yang belum dijawab, ayo kita semua saling mengkoreksi, saling kita mengevaluasi. Kalaupun saya pastikan saya sebagai pengkhotbah, saya sebagai hamba Tuhan, saya juga punya kekurangan, punya kelemahan. Saya juga banyak kesalahan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ayo malam hari ini siapapun kita mengakui apa nih kekurangan kelemahan kita. Kita jangan malu-malu. Kalaupun mungkin kita tidak ucapkan, firman Tuhan bilang begini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sekalipun kita berdosa, firman Tuhan bilang di 1 Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-9, jika kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan, maka Dia Allah yang adil, Dia Allah yang setia, Dia yang akan mengampuni dosa-dosa kita. Kurang bagaimana baiknya Tuhan kita kepada kita, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Jelas sekali firman Tuhan mengatakan, jika kita mengaku dosa kesalahan kita. Ayo kita selidiki Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ini ada istri saya setiap pagi, setiap saat. Jika kami memulai doa kami, itulah yang paling pertama-tama kami lakukan. Tuhan, kami mengakui setiap dosa kami, kejahatan kami. Tanpa kita sadari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, banyak kita melakukan kebohongan, dusta di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, kita harus mengakui semuanya itu. Saya mengkhotbahkan ini bukan menunjuk, bukan menghakimi, tetapi firman Tuhan ini juga datang kepada saya. Bagaimana supaya Tuhan memberikan jalan keluar, Tuhan menjawab setiap kerinduan saya dan keluarga. Tuhan menolong kami, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ayo malam hari ini kesempatan kita. Ini kesempatan kita. Mungkin selama ini bahkan kita kadang-kadang jujur bosan. Aduh, ngapain ngikut doa? Kayak tadi kami hanya berapa orang doa jam 2 sampai jam 3. Hari ini juga doa, sebelumnya kita juga sudah doa di tempat ini. Kita mengadakan Blesscom. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jangan jenuh-jenuh, jangan bosan-bosan untuk kita datang kepada Tuhan, sebab memang Dialah yang menjadi segalanya bagi kita. Tanpa kita sadari seperti tadi ketika kita melompat, menari, memuji, menyembah Tuhan, tanpa kita sadari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sesuatu yang ilahi Tuhan kerjakan bagi setiap kita. Iya. Bagaimana Pak Sidabutar kemarin bersaksi, ibarat benang kusut ini pikiran kita Bapak Ibu. Dengan medis, dengan uang, dengan apapun, dengan akal pikiran kita, benang kusut ini tidak bisa kita uraikan, kita cabut sampai bisa kembali normal. Menjadi benang yang sempurna Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya pastikan tidak ada yang bisa. Tetapi saya pastikan ketika kita ada dalam hadirat Tuhan, kita memuji menyembah Tuhan dengan kesungguhan, dengan kehausan, kelaparan kita akan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, percaya apapun benang kusut di dalam pikiran kita ini, Tuhan sanggup, Tuhan mampu membereskan semuanya itu. Itulah Tuhan kita, Tuhan yang ajaib Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Makanya sangat-sangat disayangkan kalau kita menjauhkan ibadah-ibadah yang seperti ini. Bagaimana kemarin khotbah hari Selasa, ayo kita tanggalkan semuanya itu. Kita ini tidak ada yang sempurna. Kalau berbicara tentang kelayakan, kita tidak ada yang layak. Tetapi ketika kita berjuang,
Itu sudah jadi poin di hadapan Tuhan. Iya, contoh perjuangan apa ketika kita mungkin maaf, kita kecewa, kita kesal, kita lihat muka orangnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, lawan itu. Itu cara iblis untuk menghambat kita, untuk menghalang kita, untuk kita datang kepada Tuhan. Tetapi ketika kita berani mengalahkan itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan melihat pertolongan Tuhan, pembelaan Tuhan kepada kita. Ini rahasia ketika kita ada di dalam Tuhan. Jangan dikira kami juga hamba-hamba Tuhan sudah sempurna. Tidak, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Seperti tadi saya katakan, kami ini hamba-hamba Tuhan banyak kekurangan, banyak kelemahan. Tetapi ketika kami berjuang, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, disitulah kami boleh melihat pembelaan Tuhan. Sehingga apa? Tuhan memberikan anugerahnya kepada kami hamba-hamba Tuhan. Sehingga sampai detik ini, kalau kami masih ada, kami masih melayani Tuhan. Saya mau pastikan kepada kita semua, ini bukan karena kuat dan gagah kami. Ini bukan karena kepintaran kami. Ini bukan karena usaha kami. Ini bukan karena kesalehan kami. Tetapi ini semua karena anugerah Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Nah, untuk itulah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini kesempatan. Tanpa kita sadari kita sudah memasuki bulan 11. Bagi Tuhan tidak ada yang terlambat ketika kita mau datang menghampiri Dia. Malam hari ini pakai kesempatan ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Datangi Tuhan, akui semua kekurangan, kelemahan kita, dosa-dosa kita, kejahatan kita di hadapan Tuhan. Kalaupun kita malu kiri kanan, ayo kita berhubungan secara pribadi di hadapan Tuhan. Ketika kita nanti masih ada kesempatan untuk bersekutu, memuji, menyembah Tuhan, akui semuanya itu di hadapan Tuhan. Supaya apa? Sehingga malam hari ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jika kita mengakui dosa kita di hadapan Tuhan, maka Dia Allah yang adil, Dia Allah yang setia. Dia akan mengampuni, Dia akan menguduskan dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Sehingga apa? Firman Tuhan yang mengatakan, bukan karena kurang tajam pendengaran Tuhan, bukan karena kurang panjang tangan Tuhan untuk menyelamatkan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itu bisa kita selesaikan malam hari ini. Artinya apa? Kita menjadi orang-orang yang layak. Kita menjadi orang-orang yang dibenarkan oleh Tuhan. Sehingga tidak ada lagi yang menjadi penghalang untuk doa-doa kita dijawab oleh Tuhan. Saya yakin dan percaya kita datang ke tempat ini, banyak masalah, persoalan yang kita hadapi. Sama-sama kita Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita semua punya pergumulan, kita semua punya masalah. Ayo kita sama-sama, kita memberanikan diri terbuka di hadapan Tuhan. Jangan kita tertutup, akui apapun, sekecil apapun Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kemarin bagaimana saya bersaksi, saya melayani ibu muda, suaminya masih 41, mayor, hamil 5 bulan, marga Tampu Bolon, sudah dipanggil Tuhan. Bagaimana ini ibu muda ini nggak sedih? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kami layani, kami suami istri saya pegang, peluk. Waduh, dia meneteskan air mata. Ayo akui semua di hadapan Tuhan segala dosa-dosa kita. Kami datang ke tempat ini, hamba-hamba Tuhan, kami bukan polisi, kami bukan tentara, kami bukan jaksa, kami bukan hakim. Tidak ada hak kami untuk menghakimi, untuk mengatakan Bapak Ibu orang yang berdosa, tetapi hanya Tuhanlah yang tahu sampai kedalaman hati kita. Kami hanya alat di tangan Tuhan untuk menuntun Bapak Ibu datang kepada Tuhan. Tidak ada hak kami, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tetapi saya pastikan Tuhan Maha Tahu. Tuhan juga Maha Baik. Artinya apa? Ketika kita mau mengakui semuanya itu di hadapan Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pintu surga terbuka bagi setiap kita. Maka Dia Allah yang adil, Dia Allah yang setia, Dia akan mengampuni. Bukan hanya mengampuni, tetapi firman Tuhan jelas sekali, Dia akan menyucikan dosa-dosa kita.
Kata firman Tuhan. Sehingga apa Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Tidak ada yang menjadi penghalang lagi untuk doa kita didengar. Untuk doa kita dijawab oleh Tuhan. Apa yang menjadi pergumulan kita malam hari ini? Ayo Bapak Ibu. Kita sama-sama membawa semuanya itu. Ya, kita pribadi-pribadi punya masalah, punya pergumulan. Ya, gereja ini juga punya masalah, punya pergumulan. Bahkan panitia Natal nanti bagaimana sudah berjuang. Ayo kita dukung. Supaya apa? Acara Natal boleh berjalan dengan baik. Dana yang masih kurang, ayo kita sama-sama berdoa. Jangan kita memakai akal pikiran kita, jangan kita memakai kekuatan kita. Tetapi ketika kita mau sama-sama menyerahkan semuanya ini di hadapan Tuhan, bahkan perpanjangan ruko ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita mau sama-sama dengan sehati, kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Saya yakin dan percaya Dia Allah yang baik, Dia Allah yang ajaib, Dialah yang akan menyediakan, bahkan mencukupkan apa yang kita butuhkan, khususnya di tengah-tengah gereja kita di tempat ini. Amin. Ayo, mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ayo sama-sama kita. Ini kesempatan buat kita, bahkan nanti kita akan menutup tahun yang baru, tahun ini, tahun 2021, bahkan kita akan memasuki tahun 2022 nanti. Ini kesempatan kita masih panjang. Waktu kita untuk kita terus berdoa, bergumul. Apa yang menjadi kerinduan kita, apa yang menjadi rencana kita. Bahkan kita berdoa juga buat bangsa ini. Bagaimana pergumulan bangsa ini, pandemi COVID-19. Supaya benar-benar hilang, bebas bangsa kita dari pandemi COVID-19. Bagaimana caranya? Hanya inilah yang bisa kita lakukan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Hanya lewat doa-doa inilah kita akan bisa melihat bangsa kita pulih. Hanya lewat doa-doa seperti inilah kita akan melihat campur tangan Tuhan, pertolongan Tuhan untuk gereja kita di tempat ini. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Haleluya.